Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Oktaveni dengan NIM 2030111147 dari lokal PGMID. Nah, di sini saya akan menceritakan prasasti tinggalan Kubu Rajo atau Kubur Rajo. Nah, prasasti Kubu Rajo atau Kubur Rajo bertempat di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Nah, itu merupakan daerah yang paling kaya dengan tinggalan prasasti dari masa Melayu kuno. Nah, prasasti tersebut dikeluarkan oleh Raja Adityawarman yang memerintah sejak awal sampai dengan seperempat akhir abad, yang jumlahnya sekitar 22 buah. Salah satu dari prasasti tersebut berada di Jorong Kubu Rajo Nagari Limakaum, Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar, dan Provinsi Sumatera Barat. Nah, pada kompleks ini terdapat 2 buah prasasti yang disebut sebagai Prasasti Kubu Rajo 1 dan Prasasti Kubu Rajo 2. Sejak tahun 1877, Prasasti Kubu Rajo telah didaftarkan oleh N.J. Krom dalam Inventaris der Oudheden in de Padansche Bevelanden. Nah, sewaktu pertama kali dipublikasikan, penemuan prasasti ini pada tahun 1913. Nah, di mana dia menganggap prasasti ini merupakan prasasti dari Kubur Rajo. Nah, pada prasasti Kubur Rajo pertama. Prasasti Kubu Rajo pertama dipahatkan pada batu persegi, ditulis dengan huruf Jawa kuno dengan bahasa Sanskerta. Penulisan dari manuskrip pada prasasti ini tidak terstruktur dan banyak keanehan dalam tata bahasanya. Teks manuskrip ini terdiri dari kata-kata tunggal dan majemuk, tanpa struktur kalimat yang lengkap. Isi yang termuat dalam prasasti Kubu Rajo pertama ini berupa suatu keterangan genealogis atau garis keturunan Raja Adityawarman. Nah, di dalam bacaan batu ini antara lain menyebutkan Adityawarma Emputra Kanaka Medinindra, yang berarti Adityawarma yang berputra Raja Tanah Emas. Nah, dari catatan sejarah Jawa kuno diketahui bahwa Adityawarman merupakan keturunan kerajaan Melayu Damas Raya dan dari seorang ibu Melayu bernama Darajingga. Berikut ini teks dari penafsiran isi prasasti Kubu Rajo pertama. Yang pertama ada kalimat sapaan dalam agama Buddha, yaitu Om Mamlah. Yang kedua, dengan ikhlas, viragrah. Yang ketiga, Adityawarma Emputra Kanaka Medindra, putra Adityawarman penguasa bumi emas. Yang keempat, Sukrata Vilada Kusalam Prasafti, yaitu dia yang telah menerima hasil dari jasanya. Yang terakhir ada Darupati Mairiti Karunaa Mudita Upeksaa, yaitu yang teguh dan penuh dengan belas kasih, yang sabar dan menenangkan. Dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya Prasasti Kubu Rajo kedua. Prasasti Kubu Rajo kedua disebut juga sebagai Prasasti Surya karena ditulis di sekeliling pahatan matahari yang diletakkan bagian tengah batu.
Tulisan pada batu prasasti ini sudah cukup aus atau sudah menipis pada bagian hurufnya. Ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa kuno dengan bahasa campuran, yaitu Sanskerta dan Jawa kuno. Terdiri dari 8 baris tulisan. Beberapa kata yang berhasil dibaca antara lain menyebut Rama, yang dapat berarti ketua desa atau mungkin dapat berarti yang lain, sesuai dengan konteks kalimatnya, yaitu ada Puri dan Stana, yang berarti tempat peristirahatan di istana, dan Srima, yang merupakan panggalan dari kata Sri Maharaja. Prasasti ini tidak memiliki angka tahun, tetapi prasasti ini didukung oleh 2 buah batu yang bergambar Surya, Prasasti Surya II, berupa pahatan 7 helai daun dan 3 buah kuncup bunga. Batu berhias Surya yang berada di sisi barat ini merupakan batu yang mengandung angka tahun, yaitu piktogram atau gambar yang mengandung nilai angka tertentu. Gambar ini merupakan candra sengkala. Candra sengkala terdiri dari 2 kata, yaitu candra yang artinya pernyataan dan sengkela yang artinya angka tahun. Dengan demikian, candra sengkala adalah pernyataan berarti angka tahun. Pada pengertian candra sengkala ini merupakan pengertian umum. Candra sengkala terdiri dari 2 macam, yaitu Surya sengkala dan Candra sengkala. Gambar ini merupakan candra sengkala. Candra sengkala terdiri dari 2, yaitu yang digunakan untuk tahun perhitungannya berdasarkan perputaran bumi terhadap matahari, yaitu Surya. Sebagai contoh adalah tahun Masehi. Sedangkan candra sengkala adalah yang digunakan untuk tahun perhitungannya berdasarkan perputaran bulan atau candra terhadap bumi. Sebagai contoh adalah tahun Saka atau Jawa dan tahun Hijriah. Sedangkan pengertian candra sengkala yang ini kita sebut istilah khusus. Nah, selanjutnya terdapat pula batu yang bergambar kura-kura. Binatang ini dipahatkan dengan kepala di bawah pada segi 6 lingkaran di tengah badan, dan ekor di atas disertai 2 garis lengkung mengapit pada bagian ekor. Dari gambar tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut. Lingkaran di tengah dapat disamakan dengan Surya yang bernilai 12. Badannya bernilai 6, kepalanya bernilai 1. Dengan demikian, tersusun angka tahun 1261. Saka atau 1339 Masehi. Angka tahun ini merupakan angka tahun tertua dari semua prestasi yang dikeluarkan oleh Aditya Warman. Nah, sekian cerita asal-usul Kubu Rajo 1 dan Kubu Rajo 2 dari saya. Semoga teman-teman memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.